Bilangan 8 ayat 1 sampai 26 demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan katakanlah kepadanya, apabila engkau memasang lampu-lampu itu, haruslah ketujuh lampu itu menerangi yang di sebelah depan kandil. Demikianlah diperbuat Harun, di sebelah depan kandil dipasangnyalah lampu-lampunya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan beginilah kandil itu dibuat dari emas tempaan. Kandil itu tempaan, baik kakinya maupun kembangnya, sesuai dengan apa yang telah diperlihatkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah kandil itu dibuatnya. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel dan tahirkanlah mereka. Beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka. Percikkanlah kepada mereka air penghapus dosa. Kemudian haruslah mereka mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya, dan dengan demikian mentahirkan dirinya. Sesudah itu, haruslah mereka mengambil seekor lembu jantan muda dengan korban sajiannya dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, juga seekor lembu jantan muda yang lain haruslah kau ambil untuk korban penghapus dosa. Selanjutnya haruslah kau suruh orang Lewi mendekat ke depan kemah pertemuan, dan kau panggil berkumpul segenap umat Israel. Apabila engkau telah menyuruh orang Lewi mendekat ke hadapan Tuhan, maka haruslah orang Israel meletakkan tangannya atas orang Lewi itu. Dan Harun harus mengunjukkan orang Lewi itu sebagai persembahan, unjukan dari antara orang Israel di hadapan Tuhan, dan demikianlah mereka diuntukkan melakukan pekerjaan jabatannya bagi Tuhan. Setelah orang Lewi meletakkan tangannya atas kepala lembu-lembu jantan muda itu, maka haruslah yang seekor diolah sebagai korban penghapus dosa, dan yang lain sebagai korban bakaran bagi Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Lewi. Maka haruslah engkau menghadapkan orang Lewi kepada Harun dengan anak-anaknya dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan bagi Tuhan. Demikianlah harus engkau mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Israel, supaya orang Lewi itu juga, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Barulah sesudah itu orang Lewi boleh masuk untuk melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah pertemuan. Sesudah engkau mentahirkan mereka dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan. Sebab mereka harus diserahkan dengan sepenuhnya kepadaku dari tengah-tengah orang Israel. Ganti semua yang terdahulu lahir dari kandungan, yakni semua anak sulung yang ada pada orang Israel, telah kuambil mereka bagiku. Sebab semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, adalah kepunyaanku. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, aku telah menguduskan semuanya bagiku. Maka aku mengambil orang Lewi, ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, dan aku menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan, dan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, supaya orang Israel jangan kena tulah apabila mereka mendekat ke tempat kudus. Lalu Musa, Harun, dan segenap umat Israel melakukan yang demikian kepada orang Lewi tepat
seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi. Demikianlah dilakukan orang Israel kepada mereka. Orang Lewi itu menghapus dosa dari dirinya dan mencuci pakaian mereka. Kemudian Harun mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mereka sambil mentahirkan mereka. Sesudah itu masuklah orang Lewi untuk melakukan pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan di bawah pengawasan Harun dan anak-anaknya. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi, demikianlah dilakukan mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang berlaku bagi orang Lewi. Setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas supaya ia bekerja pada kemah pertemuan. Tetapi jika ia berumur 50 tahun, haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu, sehingga tak usah ia bekerja lebih lama lagi. Ia boleh membantu saudara-saudaranya di kemah pertemuan dalam menjalankan tugas mereka, tetapi tidak usah lagi ia menjabat pekerjaan itu. Demikianlah harus kau lakukan kepada orang Lewi mengenai tugas mereka. Demikian. Ya, silakan Bu Salma. Baik, saya lanjutkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Beginilah pembacaan firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah
Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang telah diberikan oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika ia genap waktu itu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Taurat, hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus, oh ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi satu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari raya perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari, perjalanan jauhnya lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepada anaknya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku sudah cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret.
dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian. Ya, terima kasih untuk para lektor, Ibu Neliana, Ibu Salma, dan Ibu Rosma Baban. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini dengan judul Purna Tugas. Silakan Pastor Paul. Ya, minta tolong punya saya di spotlight bisa? Soalnya saya pakai handphone nggak bisa ini. Oke, luar biasa firman Tuhan. Lalu baru setiap hari eh, ketika kita terus menantikan Tuhan dengan hati yang penuh cinta, dengan mengasihi, dengan hati yang tulus, ya saudara. Saudara, minta maaf kita terlambat ya 15 menit karena tadi kita ada salah tempat, jadi kita harus pindah tempat ya. Dan tadi, waduh barangnya banyak sekali ya, jadi kita 2 kali beresin tadi. Jadi waktu beresin itu ditambah lagi ada beberapa handphone kita nggak dapat signal lagi ya. Jadi kita ini sekarang kita sudah di tempat kita tinggal. Sementara ya, besok kita akan pindah sambil nunggu Pak Hari datang. Jadi kita tadi memang cukup kacau. Tadinya kita rencana jam 6 sudah tenang, sudah roster, tapi jadinya kita ini tadi baru selesai nih ya, baru pada mau makan ini. Oke, tetapi hati tetap sukacita, walaupun capek tapi senang ya, karena kita ngelihat pemandangan yang indah tadi sepanjang jalan. Ya, saya menghantarkan saudara-saudara kita dekat dengan surga ya, dengan pintu surga tadi. Nyaris semua pintu surga. Aduh, udah cekap-cekap tadi naik ke gunung. Seru tadi ya. Aduh, ini kita pengalaman yang seru. Tetapi hati tetap bersukacita karena semua sudah lahir baru. Nah, saudara kita hari ini belajar ya, setelah kita lahir baru ngapain? Kalau Anda belum lahir baru, pusing juga ya, kita bingung juga nih mau ngomong nih. Tapi kalau Anda sudah lahir baru, ya, maka ada tugas-tugas ya, saudara ya. Ada usia-usia tertentu ya, yang dilampaui oleh setiap orang. Waktu dia lahir, waktu usia anak-anak bermain. Iya, Pak Iman, telepon semua nggak ada yang angkat, karena semua lagi capture tadi itu. Ya, kita mendadak pindah tempat, ya, dan kita bongkar-bongkar. Aduh, itu benar-benar cengap-cengap menyaris kita masuk ke pintu surga itu udah dibuka pintu surganya tadi Pak Iman. Tapi seru tadi ya. Nah, seru tadi ya. Yang paling dibully saya tadi, tadi. Aduh, udah mau pingsan tadi, berat sekali. Aduh. Ya wes, itu tadi ya, makanya ya ada usia-usia tertentu, baik kedewasaan rohani maupun tugas. Saudara. Anda sadar nggak sadar, ya setiap hidup Anda, setiap orang melewati masa-masa yang Anda nggak akan bisa balik dalam periode itu. Di periode itu kita pencobaan itu kan diulang, ujian itu kan diulang sampai kita lulus, sampai kita terbentuk karakternya. Tetapi ada periode-periode pelayanan yang kamu tidak bisa balik. Ya nggak bisa balik. Kalau sudah kamu nggak bisa, ya sudah. Nggak bisa. Ya, gitu ya. Jadi, apa itu? Wah, itu panjang, banyak ceritanya ya, kalau kita detail satu-satu. Tetapi yang jelas ada periode di mana orang-orang itu lahir baru, dan dia mendapatkan semua yang manja dari surga, dimanjakan. Saya pernah bikin satu quotes ya, first change, ketika kamu baru lahir baru, ya, banyak hal-hal yang kamu tabur, yang buruk di masa lalu, kamu tidak perlu menabur, tidak perlu menuai. Saya ulangi ya, pada saat kita lahir baru, benar-benar lahir baru, ya, bukan pura-pura ya. Ya, banyak yang pura-pura soalnya. Artinya nggak ada. Tapi orang yang benar-benar lahir baru dan serahkan hidupnya total sama Tuhan, banyak hal yang dia tabur yang buruk di masa lalu, tetapi dia tidak tuai.
karena Tuhan tidak mengizinkan benih keburukan itu tumbuh. Sama kan? Kalau kamu nanam benih yang baik, kan belum tentu benih yang baik itu juga tumbuh. Sama. Kalau Anda nanam benih yang buruk, belum tentu benih yang buruk itu juga tumbuh. Karena Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Jadi ya. Nanti diulangi lagi quote-nya saya ya. Ketika Anda menabur benih yang baik, belum tentu tumbuh benih itu. Sama saja, ketika Anda menabur benih yang buruk, belum tentu benih yang buruk itu akan tumbuh dan Anda menuai keburukan itu buahnya. Tetapi itu hanya karena privilege, karena kemurahan, kebaikan Tuhan. Ketika kamu lahir baru pertama kali, sebagai bayi-bayi rohani. Maka misalnya orang tuamu tuh nyupang tuyul di Gunung Kawi, tumbalnya anaknya, atau kakekmu, atau buyutmu, tumbalnya adalah keturunan ketiga. Misalnya kan gitu kan. Ada, saudara ya, tumbalnya adalah keturunan ketiga. Tetapi ketika kamu lahir baru, kamu bisa tolak itu, sudah deklarasi. Saya tidak, orang tua saya makan buah mentah, saya tidak akan sakit gigi atau sakit perut. Orang tua saya ya saya. Gitu. Yang tiba saatnya, janji Tuhan ya, akan tiba saatnya orang tua makan buah mentah, anak tidak akan sakit gigi. Dulu, ya, sebelum kamu terima Yesus, orang tuamu pakai tumbal, kamu yang nanggung. Tetapi zaman sekarang, zaman ketika kamu terima Tuhan Yesus lahir baru benar-benar, kamu nggak perlu nanggung. Tolak itu di dalam nama Yesus. Ya, itu lahir baru. First chance, ya, everything is free, gratis, ya. Tetapi second chance, ya, tweede kans, kesempatan kedua, kamu harus bayar semuanya. Pertama kali lahir baru, kamu mendapat privilege dari Tuhan. Bahkan kamu sudah sakit, sudah mau mati aja, kamu bisa sembuh. Kamu banyak bikin kejahatan di masa lalu, bisa lolos. Sungguh, saudara, itu terjadi. Ya, tetapi kalau kamu sampai tinggalkan Tuhan, kesempatan kedua, apapun yang kamu tabur akan kamu tuai. Semua buruk yang kamu tabur, kamu tuai. Karena kamu harus disucikan, dimurnikan, dibersihkan, saudara. Kesempatan kedua itu habis-habisan kamu nanti. Samson, dia bayar dengan nyawanya, matanya buta, saudara ya. Seperti Daud, habis semua keluarganya. Ya kan? Kesempatan pertama semua gratis, kamu dapat privilege, kamu dimanja. Jangan sampai kamu bikin ruwet, saudara, sama Tuhan. Begitu kamu bikin ruwet, setan hajar, kamu ditagih kamu sama bunga-bunganya. Ditagih, saudara, sama setan. Karena kan kamu mendapat perlindungan, dapat proteksi, dan kamu nggak bayar setoran sama setan. Ya kan, istilahnya kan kamu nggak bayar setoran. Begitu kamu selodeh dengan hidupmu, nggak disiplin, kamu bayar setoran. Sak bunga-bunganya ditagih sama setan. Kedua, masuk masa-masa belajar. Tanganmu itu tangan dilatih, ya, belajar segala hal. Ya, pengetahuanmu di dalam firman Tuhan. Pengetahuanmu di dalam firman Tuhan, ya. Samson Betawi, ya, Simpson ya. Jadi yang kedua adalah pengetahuanmu saat kau belajar. Makanya Paulus berkata, kamu harus tambahkan kepada imanmu pengetahuan, tambahkan kepada pengetahuan kesalehan. Itu masa-masa fase-fase yang harus kamu lalui, saudara. Yaitu menambah pengetahuan, belajar, ya, menambahkan pengetahuan untuk belajar. Bukan buat sport otak loh, saudara. Hati-hati loh. Karena ada masa-masanya kamu nggak akan mau tahu lagi. Kamu merasa sudah tahu semuanya, kamu tidak mau tahu lagi. Oh, ada masa-masanya loh, hati-hati, saudara. Ya, kamu merasa sudah sok tahu. Ya, diajari yang benar nggak mau, karena merasa sok tahu. Ya, serius, ya. Itu masa-masa belajar. Di masa-masa belajar, kamu belajar yang benar. Yang benar itu apa? Kamu lihat, belajarlah kepada orang yang buahnya jelas. Jangan belajar kepada orang yang buahnya nggak jelas. Ya,
Serius, saudara ya. Ada banyak orang, banyak teori, banyak dogma, dia nggak ada buahnya. Kamu nggak usah belajar sama dia. Belajarlah kesederhanaan pada orang yang buahnya jelas. Buah jiwa-jiwa, buah karakter, buah pelayanannya dia. Keluarganya semuanya diberkati. Kamu belajar sama mereka. Ya, wah, jangan yang hedonisme. Belajarlah sama hamba Tuhan yang sederhana hidupnya. Jangan belajar sama hamba Tuhan yang bermewah-mewah. Ketiga, saudara, masa kamu di dalam pencobaan, diuji, disucikan, dimurnikan. Ya, kamu belajar, ketika kamu belajar pengetahuan, maka pengetahuan itu kamu harus praktekkan. Kalau tidak bisa dipraktekkan, berarti pengetahuanmu salah. Atau kamu yang kleset. Tetapi pada umumnya, orang menjadi malas karena pengetahuannya salah, saudara. Saya pernah mengalami banyak sekali pengetahuan yang salah. Ya, klaim ini, klaim itu, ya surat hutang, wah, ditaruh di atas lemari dan sebagainya macam. Salah, saudara. Yang benar adalah bekerja lebih keras. Kendalikan keuanganmu. Catat, jangan malas, jangan tunda segala sesuatu. Wah, tapi gara-gara kita mau klaim, wah surga kita akan klaim, wah enak, kita tidak mau kerja di bawah kutuk. Akhirnya kamu salah, sudah ngawur, sudah. Waduh, ya, saya mengalami ya. Empat fase-fase kamu masuk dalam pelayanan yang sesungguhnya. Ya, ketika kamu melayani sesama, kamu menjadi kakak rohani, bapak rohani, atau kakak rohani. Kamu menjadi mentor bagi seorang fasilitator bagi para murid yang lain. Di masa-masa itu kamu akan menghadapi banyak sekali gesekan. Kalau kamu tidak mau menggunakan masa-masa gesekan itu untuk mengubah karaktermu dan merespon dengan benar, maka terlambat. Kamu tidak akan lewat ke situ lagi. Karena apa? Karena udah bandel, sudah dakinya udah tebel dan dablek. Sehingga walaupun kamu dibawa ke sampai itu percuma, karena responnya tetap akan sama, malah akan tambah edan kamu, saudara, ketika dibawa pencobaan yang sama. Intinya kamu tidak mau salah, orang lain yang salah. Intinya begitu. Ada masa-masa lagi fase di mana orang-orang itu bukan hanya melayani. Ya, kalau usia melayani kan usia 30 sampai 50 selama 20 tahun. Lah saya gimana? Berarti kan saya tahun depan pensiun. Enggak, saudara. Itu sebenarnya adalah pelayanan fisik. Karena mereka naik-naik segala macam. Ya, wah itu capek itu, saudara ya. Capek itu kalau bikin melayani bait suci itu ya. Atau kemah suci zaman itu. Ya, bersihkan tenda. Tendanya lagi dipasang, kamu nggak boleh dicuci. Lihat lagi dipasang itu. Waduh, itu bahaya ya. Makanya harus usia 30 sampai 50. Dan seterusnya ya ada aturannya. Tapi firman Tuhan berkata apa, saudara? Ya, ketika seorang melayani Tuhan, ya, maka sebenarnya pelayanan itu adalah pelayanan rohani. Maka orang-orang yang melakukan pelayanan rohani itu, ya, dia tidak ada batas waktunya. Kalau pelayanan-pelayanan yang seperti para imam itu ada batas waktunya, karena capek, kamu naik-naik, wah bahaya tuh kalau kamu tidak fit. Tetapi kalau kamu melayani Tuhan di dalam rohmu, maka itu nggak ada waktunya. Seperti Hana sama Simeon, udah tua, udah lanjut umurnya. Dijanjikan kamu tidak akan mati sampai kamu melihat Mesias. Dan benar-benar Hana dan Simeon itu melihat Mesias, ya saudara ya. Dan apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah, kalau orang-orang sudah masuk masa-masa seperti Hana dan Simeon, ya, maka orang-orang ini, dia hatinya lembut, saudara. Dan dia bisa mengerti begitu. Kenapa? Karena dia masih fase melayani secara rohani. Banyak orang melakukan pelayanan itu pelayanan kedagingan. Ya, banyak kedagingan. Wah, sekalipun dia aktif di gereja jempal itu kedagingan. Ya kan? Dari mana taunya? Ya dari diuji saja. Ya senggol bacok apa enggak? Nah, kan saudara? Orang yang melayani Tuhan lama-lama hatinya dilembutkan pasti. Tetapi kalau dia nggak lembut, walaupun dia sudah melayani, jangan-jangan dia kemasukan lembut, saudara. Ya hati-hati, saudara. Beneran, nah, hidupmu harus murni. Makanya saya bilang, berbagai orang punya cinta. Ya, firman Tuhan selalu baru bagi setiap orang yang punya cinta, yang hatinya murni. Kamu akan lolos. Ya, tidak ada usia pensiun. Kalau ada pendeta emeritus, pendeta emeritus itu pendeta pensiun ya. Tetapi melayani Tuhan di dalam rohmu tidak ada kata pensiun.
sampai di hari tuamu. Ya, kamu bisa terus bilang, Yesus engkau baik dalam hidupku. Bisa, saudara. Dan itu melayani Tuhan ketika kamu dihina, ketika kamu di pojokan, kamu tetap berkata, Yesus engkau baik. Aku percaya padamu. Wah, itu melayani Tuhan. Tidak lekang oleh waktu, tidak lekang oleh panas, tidak lekang oleh tahun. Seperti Hana dan Simeon. Ya, saudara ya. Itulah melayani Tuhan. Jangan sampai purna tugas. Wah, itu kan dulu. Itu sudah bukan bagianku lagi. Tidak bisa, saudara. Semakin kamu melayani Tuhan, kamu makin direndahkan. Maka itu, kalau kamu cuma aktif talk, itu bukan melayani Tuhan. Ketika gesekan itulah melayani Tuhan. Kalau kamu cuma direndahkan, salah paham, kalau kamu cuma setiap hari yang namanya gampang lancar semua ya, melayani Tuhan, kumpul sana, kumpul sini, makan-makan, itu bukan melayani Tuhan, itu kumpul-kumpul. Oh, tapi saya besok ya, belum tentu. Oh, tapi kan saya lakukan ini diakonia, belum tentu, saudara. Melayani Tuhan itu ketika ada konflik dan kamu bisa meresponi dan kamu tidak jerak. Kamu tetap hadapi bersama dengan Tuhan Yesus. Itulah melayani Tuhan. Dan tidak ada kata pensiun, itu kan dulu saya sudah tua dan tidak mau lagi. Ya, hati-hati, berbahagialah orang yang didapati oleh Tuhan yang sedang bekerja ketika Tuhannya itu datang. Tuhan Yesus memberkati.